Oke, saya akan membacakan renungan pendahuluan. Hari ini kutipannya menurut saya bagus sekali karena terkait dengan akhir zaman. Bencana, peperangan satu demi satu tergenapi dan ada orang yang menggantikan tempat mereka yang meninggalkan. Dunia semakin ingkar akan hukum. Tidak lama lagi kesusahan besar akan timbul di antara bangsa-bangsa, yakni kesusahan yang tidak akan berhenti sampai Yesus datang. Review and Herald 11 Februari 1904. Ya kalau kita lihat tulisan dari Nyonya White ini, ramalannya itu dari tahun 1904. Sementara kita sudah di 2023. Berapa ratus tahun itu ya. Di situ dikatakan bahwa sebentar lagi akan ada kesusahan besar yang akan timbul di antara bangsa-bangsa. Ya kalau kita lihat berita, sekarang ini kita mungkin di Indonesia tidak terlalu kelihatan ya, El Nino-nya sudah mau pindah ke El Niña. Artinya kita sudah mulai pulih untuk panen. Yang tadinya punya masalah dengan makanan. Lalu bangsa-bangsa ada peperangan. Nah, di sini di ramalan ini sudah dibuktikan kegenapannya. Lalu ada satu lagi yang masih belum kita rasakan, yaitu kesusahan yang tidak akan berhenti sampai Yesus datang. Ya, tetapi kalau yang diceritakan oleh Nyonya di sini, kesusahan-kesusahan yang tidak seperti belum pernah kita rasakan ya masing-masing pribadi sudah merasakannya sendiri. Kita berada di tepi masa kesusahan itu dan kekacauan yang jarang diimpikan sedang berada di hadapan kita. Ya, bahkan di sini dikatakan kita sedang berada di tepi masa kesusahan itu dan kekacauan yang jarang diimpikan sedang berada di hadapan kita. Ya, kalau sekarang kita lihat sudah terjadi perang antara Israel dengan Gaza, ya, dengan Palestina, dan itu masih belum melibatkan negara non-blok atau negara barat versus negara-negara dari komunis. Ya, tapi cepat atau lambat itu akan terjadi. Kita sedang berada di pelataran krisis segala zaman. Dengan cepat penghakiman Allah akan berlangsung secara satu demi satu, yaitu api, banjir, dan gempa bumi dengan peperangan dan pertumpahan darah. Nah, ini sudah digenapi, ya kalau kebakaran, banjir, dan gempa bumi itu sudah sering kita lewati. Peperangan dan pertumpahan darah sekarang sedang berlangsung baik Rusia, Ukraina maupun Israel dengan negara Palestina. Bencana di darat dan laut, keadaan masyarakat yang tidak stabil, tanda bahaya peperangan, semuanya memberi isyarat. Malapetaka ini meramalkan peristiwa luar biasa yang segera terjadi. Kaki tangan setan sedang bersatu mengerahkan kekuatan. Semuanya memastikan krisis dahsyat yang terakhir itu. Perubahan besar segera terjadi di bumi kita ini, dan gerakan-gerakan terakhir akan sangat cepat berlangsung. Next. Maranatha 11 Juli halaman 200, masa keguncangan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Segera sesudah umat Allah dimeteraikan di dahi mereka, tanda atau meterai ini tak dapat dilihat, namun merupakan penetapan ke dalam kebenaran, baik secara intelektual maupun spiritual, sehingga tak dapat dihapus. Begitu umat Allah selesai dimeteraikan dan dipersiapkan untuk masa keguncangan itu, akan tibalah saatnya. Sesungguhnya saat itu sudah dimulai kehakiman Allah sekarang di bumi ini untuk memberikan kita amaran, agar kita tahu apa yang segera datang. Ya, ini kalau dilihat dari saya pribadi, analisa kalimat di atas sama kalimat yang ditebalkan itu membingungkan. Ya, kalau kalimat di atas itu kan bercerita bahwa kita akan dimeterai, ya, di mana meterai itu baik secara intelektual maupun secara spiritual sehingga tidak dapat dihapus.
Begitu umat selesai dimeteraikan dan dipersiapkan untuk masa keguncangan itu, akan tibalah saatnya. Terus yang huruf ditebalkan sesungguhnya saat itu sudah dimulai. Hakiman Allah sekarang di bumi ini. Untuk memberikan kita amaran agar kita tahu apa yang segera datang. Ya, dari analisa saya, dari pemahaman saya, sesungguhnya saat itu sudah dimulai adalah penghakiman Allah lewat dunia ini, di mana terjadi bencana air bah, banjir, gunung meletus, dan peperangan yaitu antar bangsa dan bangsa. Di dalam wujud dari itu semua itu memberikan kita amaran agar kita tahu apa yang segera datang. Ya, apalagi kita sering membaca ramalan dari tulisan Nyonya White ini dari jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada kita. Hari-hari itu begitu cepatnya mendekat, tak kala akan muncul kekacauan dan kecemasan besar. Setan yang mengenakan jubah malaikat akan menyesatkan, sekiranya mungkin, orang-orang pilihan. Akan ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Setiap angin doktrin akan berhembus. Nah, ini yang nanti mungkin dijelaskan oleh Saudara Ren ya. Setan itu bisa menggunakan jubah Allah ya dan akan menyesatkan. Bahkan orang-orang pilihan sekalipun akan disesatkan oleh setan dengan menjelma menggunakan jubah malaikat. Akan ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Ya, setiap angin doktrin akan berhembus. Apakah sekarang itu banyak Allah dan banyak Tuhan sudah ada di hadapan kita? Apakah setiap angin doktrin itu sudah berhembus di hadapan kita? Kalau doktrin di antara orang-orang Davidian, perbedaan-perbedaan itu sudah terjadi. Apakah itu yang dimaksud? Ya, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Ray. Ya, tapi kalau dari analisa saya, dari saya membaca ini, akan banyak Allah dan banyak Tuhan itu saya masih belum tahu bagaimana tuh implementasinya. Tetapi setiap angin doktrin sudah terjadi di dalam sesama Davidian yang ada. Tanda binatang itu akan dipaksakan bagi kita. Mereka yang selangkah demi selangkah mengalah pada tuntutan duniawi dan menyerah pada kebiasaan-kebiasaan duniawi tak akan menemukan kesulitan untuk tunduk pada kuasa-kuasa yang akan muncul. Daripada meneguhkan diri mereka pada penghinaan, ancaman penjara, dan kematian. Perintah-perintah Allah dan perintah-perintah manusia tampil bertarung. Pada masa ini, di dalam gereja kita, emas akan dipisahkan dari sampah. Keilahian yang benar akan secara jelas dibedakan dari kemunculan dan kecemerlangan yang murahan. Banyak orang terkenal yang sebelumnya kita kagumi atas kecemerlangannya akan pergi ke dalam kegelapan. Sekam seperti awan akan dihembuskan oleh angin. Bahkan dari tempat-tempat di mana kita melihat hanya lantai yang penuh gandum. Semua yang memakai perhiasan-perhiasan bait suci, tetapi tidak mengenakan jumlah kebenaran Kristus, akan malu atas ketelanjangan mereka. Tetapi ada orang-orang yang akan menerima kebenaran, dan mereka ini akan menepati posisi yang telah ditinggalkan oleh orang-orang lain yang meninggalkan kebenaran. Orang-orang Kristen yang sejati akan menggantikan tempat mereka dan akan menjadi penghuni rumah yang beriman dan dapat dipercaya untuk menyebarkan firman Allah dalam sudut tinjauannya yang benar dan dalam kesederhanaannya. Tuhan akan bekerja sehingga orang-orang yang tidak setia akan dipisahkan dari orang-orang yang setia. Barisan umat Allah tidak akan berkurang. Mereka yang teguh dan benar akan meraih peluang-peluang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang murtad. Pertanyaan, siapakah mereka? Oke, itu yang bisa saya bacakan, bisa disempurnakan nanti oleh Saudara Ray. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Victor. Saudara Ferry, selamat sahabat. Ya, Ya, selamat sahabat. jadi ini bagi teman-teman yang 2 minggu lalu tidak mengikuti, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa menyelesaikan pembahasan kita tentang perang.
ya. Nah, ini apa yang kita bacakan di dalam pendahuluan ini yang barusan Saudara Victor sampaikan, inilah penggenapan salah satunya dari apa yang sudah Nyonya White ramalkan jauh-jauh hari, ya. Tadi kita baca pertama di dalam Review and Herald 11 Februari 1904, dikatakan tidak lama lagi kesusahan besar akan timbul di antara bangsa-bangsa, yakni kesusahan yang tidak akan berhenti sampai Yesus datang. Bayangkan saudara, ini adalah nubuatan, walaupun tadi Victor katakan ini usianya nubuatan ini sudah lebih dari 100 tahun, ya, kita pandang sudah cukup lama. Tapi padahal dibandingkan nubuatan-nubuatan Daniel, nubuatan Yesaya, Yeremia, itu mereka punya nubuatan lebih jauh lagi dari masa usianya Review and Herald ini. Padahal kalau kita baca, di sana banyak mengatakan tidak lama lagi. Waktunya adalah sangat singkat. Padahal itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Ya, ini adalah nubuatan, saudara. Dan nubuatan ini dikatakan tidak lama lagi, itu kata-kata tuh jangan kita melihatnya dari zaman saat Yesaya menulis atau Yeremia menulis, ya. Demikian juga kata-kata Nyonya White ini jangan kita melihatnya dari saat Ellen G. White menulis. Kata-kata ini kita harus melihatnya dari saat nubuatan ini mau tergenapi, ya. Jadi maksud dari kata-kata Nyonya White ini disampaikan untuk orang-orang yang di mana nubuatan-nubuatan dari apa yang dikatakan oleh Nyonya White ini akan tergenapi. Jadi kalau kita melihat dari waktu penggenapan dari nubuatan kata-kata ini, maka akan sangat singkat sekali. Sama halnya di dalam pernah ada tulisan lain yang kita pernah diskusikan dari tulisan Ellen G. White, dikatakan di tahun 18 sekian, ya saya lupa di tulisannya di mana, ya nanti lain kesempatan saya bisa tunjukkan. Di sana dikatakan sekarang ini tidak lagi waktunya tepat untuk kita mempunyai anak, bahkan dikatakan tidak lagi tepat waktunya untuk kita menikah. Itu disampaikan Ellen G. White di tahun 18-an. Padahal generasi sekarang yang lahir pada sekarang, yang ikut Zoom ini, tidak ada yang lahir di tahun 18-an. Ya. Nah, itu menunjukkan apa? Dalam membaca tulisan Roh Nubuat, jangan kita menilai dari saat ditulis, tapi saat dari kata-kata itu mulai mau digenapi. Ya. Jadi kapan mulai digenapinya? Nah, itu yang kita saksikan dari hari ke hari. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, nanti kita buktikan dari apa yang kita saksikan dari hari ke hari. Barulah kita bisa pahami bahwa kata-kata itu memang tidak direncanakan untuk di zamannya Ellen G. White. Nyonya White hanya ditugaskan untuk mempersiapkan sebuah pernyataan yang nanti berlakunya di saat penggenapan dari nubuatan tersebut. Jadi seakan-akan masih jauh sekali dari zamannya penulisan kata-kata tersebut. Sehingga bagi orang-orang yang membacanya secara letterlek, maka mereka memandang mengatakan ini hanya sebuah apa ancaman-ancaman yang tidak akan pernah tergenapi. Kita pernah baca dari tulisan Nyonya White banyak tulisan-tulisan yang hanya sekedar menakut-nakuti, tapi itu semua tidak akan pernah tergenapi. Ada kata-kata Nyonya White yang mengatakannya demikian. Dan itu dipegang, ya, dipercaya oleh orang pendeta-pendeta. Sehingga ancaman-ancaman yang kita sampaikan, Davidian sampaikan kepada orang-orang Advent, banyak yang tidak sama sekali menggugah kedudukan mereka yang sudah merasa kaya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ya, demikian juga dengan yang kita baca di depan ini. Ya, tapi dalam hal kita sekarang mempelajari, kita tidak boleh berpikiran sebagaimana pikiran mereka. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita bisa lihat poin dari yang kita dapatkan dari Review and Herald ini dikatakan yaitu apa?
kesusahan yang tidak akan berhenti sampai Yesus datang. Ya, jadi kalau sekali nubuatan yang disampaikan Ellen G. White terkait hal-hal yang akan terjadi, yaitu kesusahan besar yang akan timbul di antara bangsa-bangsa ini sudah mulai tergenapi, hati-hati saudara, ya saudara-saudara, karena sesuai dengan kata-kata petunjuk Ellen G. White ini, dikatakan tidak akan berhenti sampai Yesus datang. Jadi artinya dimulai dari adanya corona, nanti satu persatu berbagai kesusahan-kesusahan itu akan bermunculan sampai datangnya Yesus. Ya. Jadi kita sekarang berada di dalam penggenapan kata-kata tersebut. Ya, kita baca lebih lanjut. Kita berada di tepi masa kesusahan itu dan kekacauan yang jarang diimpikan sedang berada di hadapan kita. Ini sama dengan yang tadi. Ya, kita sekarang sedang berada di pelataran krisis segala zaman. Dengan cepat penghakiman Allah akan berlangsung secara satu demi satu. Api, banjir, gempa bumi, dengan peperangan dan pertumpahan darah. Ya, jadi menurut saya sangat tepat apa yang kita baca ini karena berkaitan dengan apa yang kita saksikan di depan mata kita sekarang, yaitu mulai ditandai dengan adanya bencana corona, ya. Dan sekarang yang ada di hadapan kita adalah peperangan yang semua dunia ikut memperhatikannya, baik itu orang pengguna Alkitab, pengguna roh nubuat, pengguna tongkat gembala, ataupun yang tidak beragama sekalian, semua memperhatikan peperangan ini. Ya, kita lanjut. Ana boleh digeser? Kita lanjut aja sama ya. Nah, kita lanjut di dalam Maranatha 11 Juli ya, ditunjukkan kepada kita bahwa kita berada di dalam masa kegoncangan. Ya, kita baca mungkin beberapa poin saja ya. Sesungguhnya saat itu sudah dimulai, katanya Nyonya White demikian. Ya, penghakiman Allah sekarang di bumi ini untuk memberikan kita amaran agar kita tahu apa yang segera datang. Ya, nah, ini saya coba mau menjelaskan apa yang tadi saudara Victor agak kebingungan dari apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Ya, pertama kita perlu pahami Ellen G. White ini dia tidak bisa membedakan antara pengumpulan buah-buah pertama dan pengumpulan buah-buah kedua. Ya, jadi kalau dia mengatakan dimeterai, maka kita harus melihatnya dari kacamata pekabaran tongkat gembala. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan apa yang disampaikan Ellen G. White ini apa adanya, ya, melainkan kita harus melihat dari kacamata yang lebih luas lagi, yaitu dari pekabaran tongkat gembala. Ya, walaupun di sini dikatakan bahwa meterai itu sudah dimulai, ya, untuk memberikan kita amaran, padahal kalau dikatakan meterai itu sudah dimulai, maka tidak lagi waktunya untuk menyampaikan amaran. Amaran harusnya sudah disampaikan sebelumnya. Tapi Ellen G. White di sini mengatakan penghakiman Allah sekarang di bumi ini sudah dimulai untuk memberikan kita amaran. Ya, jadi artinya kita pahami saja bahwa sekarang ini artinya saatnya untuk amarannya disampaikan, bukan penghakimannya, tapi amaran tentang penghakiman yang disampaikan. Ya, oke, kita teruskan. Boleh lanjut, Ana? Nah, di sini ya, yang kita lihat dihitamkan ini, dikatakan setan yang mengenakan jubah malaikat akan menyesatkan sekiranya mungkin orang-orang pilihan. Akan ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Setiap angin doktrin akan berhembus. Ya. Nah, kenapa ini perlu kita hitamkan? Kenapa? Karena di dalam periode masa kegoncangan inilah dikatakan setan akan mengenakan jubah malaikat. Jadi artinya setan
benar-benar menerapkan nubuatan Wahyu pasal 12. Yaitu apa? Yaitu dengan semburan air naga. Kenapa kita katakan dengan semburan air naga? Karena semburan air naga itu dia tidak lagi menggunakan aniaya-aniaya dari masa kegelapan agama. Menggunakan jubah malaikat menunjukkan dia tidak menggunakan aniaya-aniaya sebagaimana di masa kegelapan agama. Ya, jadi artinya di dalam periode kita inilah dia menggunakan semburan air naga. Ya, dan semburan air naga ini sekiranya mungkin dia bilang orang-orang pilihanlah yang mau disesatkan. Jadi artinya apa yang dikatakan Nyonya White ini berlaku bagi kita sekarang, bukan bagi di periodenya Ellen G. White atau bagi buah-buah kedua. Ya, nah di dalam periode ini juga dikatakan akan banyak Allah dan banyak Tuhan. Nah tadi Victor mempertanyakan Allah-Allah dan Tuhan ini siapa? Nah di dalam penjelasan di bawah kita dapat jawabannya, yaitu Allah-Allah ini adalah manusia. Kenapa kok kita bisa katakan manusia kok bisa seperti Allah? Karena didewa-dewakan. Nah, itu bisa nanti kita baca dari Amaran sekarang buku 1 nomor 5. Nanti saudara bisa baca di sana tentang dewa-dewa berjalan. Ya. Jadi manusia-manusia ini diperlakukan seperti dewa. Ya, jadi semua pernyataannya atau buah pikirannya itu dianut, ya, menggantikan apa yang Tuhan sampaikan, firman Tuhan sampaikan dikesampingkan, tapi orang lebih menjunjung tinggi pendapat-pendapat dari orang-orang yang didewa-dewakan. Itulah makanya dikatakan banyak Allah dan banyak Tuhan. Ini semua tergenapi di dalam periode pengumpulan calon 144.000, yaitu di masa kita ini. Setiap angin doktrin akan berhembus. Nah, ini doktrin-doktrin ini adalah ciptaan-ciptaan dari banyak Allah dan banyak Tuhan ini. Ya, kira-kira demikian untuk pertanyaan saudara Victor tadi. Ya, selanjutnya boleh digeser Ana. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan paling terakhir itu yang kita tunjukkan ya. Siapakah mereka? Mereka yang dipertanyakan ini adalah mereka yang, mari kita baca di atas ini. Ya. Nah, di sini di bawah. Nah, itu. Tetapi ada orang yang akan menerima kebenaran. Ya, dan mereka ini akan menempati posisi yang telah ditinggalkan oleh orang-orang lain yang meninggalkan kebenaran. Kenapa dia meninggalkan kebenaran? Ya, artinya orang-orang ini dulunya pernah berada di dalam kebenaran. Ya, artinya mereka ini bukan lalang, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang punya tipu di mulut. Ya, kira-kira itu yang kita bisa baca dari kata-kata ini. Ya, karena apa? Kalau orang-orang yang berada di lalang, dia tidak pernah berada di dalam kebenaran. Sedangkan yang dikatakan di sini orang-orang yang dulunya pernah berada di dalam kebenaran, tapi mereka meninggalkannya posisinya. Nah, posisi ini digantikan sama orang lain. Orang lainnya itu dikatakan orang-orang Kristen yang sejati akan menggantikan tempat mereka. Ya. Kenapa orang-orang Kristen sejati? Kenapa? Kenapa orang yang tidak setengah-setengah? Karena orang-orang yang dikatakan meninggalkan kebenaran ini adalah jadi jenis orang yang dikategorikan sebagai setengah-setengah. Nah, yang menggantikannya otomatis adalah orang Kristen yang sejati. Karena pada dasarnya Tuhan menuntut kepada kita penurutan yang sempurna, bukan penurutan yang setengah-setengah. Ya. Oke, lanjut Ana. Nah, kira-kira demikian. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah mereka yang menggantikan ini? Ya, nah dalam pelajaran yang sudah kita pelajari dari 2 minggu yang lalu, kita dapatkan di dalam contoh dari peristiwa kelahirannya Yesus, kita tahu ada orang-orang yang tidak diperhitungkan
orang-orang yang tidak masuk dalam perencanaan pikiran kita sebagai umat Allah. Kita kira semua kebenaran itu akan muncul hanya dari orang-orang yang berada di dalam sidang Laodikia. Ternyata ada yang berhasil bergabung datang dari orang-orang di luar garis keturunan bangsa Yahudi, yaitu orang-orang Majus. Ya. Inilah orang-orang yang menggantikan posisi orang-orang yang sebelumnya berada di dalam kebenaran. Jadi pada dasarnya itu adalah jatahnya orang Yahudi, tapi karena orang Yahudi ini mengesampingkan kesempatan-kesempatan yang sudah terbuka kepada mereka, maka tempatnya itu diisikan oleh orang lain. Dan orang lain ini karena dia patuh kepada petunjuk-petunjuk dan dia juga membangun iman, maka pada akhirnya dia juga menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Ya, kira-kira itu yang dari contoh kelahirannya Yesus. Nah, dari pelajaran yang kita bicara tentang Yesaya 7 dan Yesaya 8, itu dikatakan ada contoh juga, yaitu orang yang nanti akan lolos dari konfederasi dari Yesaya 7 dan Yesaya 8, nanti akan menghasilkan dua pihak, yaitu dilambangkan dengan kelompok Immanuel, dan yang satu lagi dilambangkan dengan kelompok Maher Salal Hasbas. Nah, Maher Salal Hasbas ini adalah orang yang juga bukan orang-orang yang diperhitungkan akan menjadi umat Allah. Karena pada dasarnya Maher Salal Hasbas ini sama dengan Majus tadi, yaitu orang-orang yang di luar dari bangsa Yahudi. Atau dalam kata lain, dia dikategorikan sebagai orang kafir di dalam nubuatan Yesaya 7 dan Yesaya 8. Tapi oleh karena dia juga membangun iman, dia juga melaksanakan semua tuntutan-tuntutan yang Tuhan mintakan, maka dia juga berhak menjadi orang Kristen yang sejati. Dan pada akhirnya dia mengisi tempat dari orang-orang yang harusnya diisi oleh orang-orang Yahudi, yang sama seperti cerita tentang kelahirannya Yesus. Jadi digantikan tempatnya oleh orang-orang yang tidak diperhitungkan, yang tidak sama sekali dikenal dari awal. Ya, kira-kira siapa mereka? Dari pelajaran 2 minggu yang lalu kita dapatkan seperti itu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan analisa kita tentang perang dan kaitannya dengan apa yang akan dirasakan oleh calon-calon 144 ribu. Ana, boleh kita lanjut, Ana? Ada yang mau komentar sebelum kita lanjut? Kalau ada yang saudara mau mengatakan saya cocokologi, ngepas-ngepasin, nggak apa-apa, silahkan. Ya, silahkan nanti. Apakah memang benar ya kehadirannya orang Majus dan orang yang dilambangkan dengan Maher Salah Hasbas menempati, menggantikan orang-orang yang pada dasarnya seharusnya mengisikan tempat tersebut. Ya, kalau ada yang mau protes, silahkan. Ya, tapi kita semua belajar dari yang tertulis. Oke, kita lanjut. Ingat saudara-saudara sekalian, apa yang kita bahas ini kembali 2 minggu yang lalu saya coba tampilkan dari screenshot beberapa saudara-saudara kita, baik dari orang Advent maupun dari orang-orang yang mengaku sudah pemegang tongkat gembala. Ada Daniel, ada Suryati kemarin, ya. Terus ada siapa lagi, Wako Texas juga, yang mengaku pemegang tongkat gembala. Semua menyikapi tentang perang ini pada dasarnya ternyata sama. Semua menyangka apa yang sekarang kita hadapi di depan mata kita, yaitu perang Israel dengan uh, apa namanya, Hamas, ini adalah perang dunia
ketiga, ya, cikal bakal dari Perang Dunia yang ketiga. Mungkin kalau kita melihat semuanya unsur-unsurnya seperti itu memberikan keyakinan kepada kita bahwa memang benar ini adalah mengarah kepada Perang Dunia yang ketiga. Namun dari hasil pembahasan kita coba melihat dari apa yang disampaikan oleh Victor kepada kita, ya. Nah, ini saya coba sekilas, nanti akan saya lanjutkan ke paling akhir, yaitu pembahasan mengenai Yesaya 7 dan Yesaya 8. Ya. Nah, Boleh sedikit. silakan saudara. Ya, jadi saya terima kasih sudah berikan kesempatan terkait perang memang yang terjadi di antara Israel dan Gaza. Memang banyak Davidian berasumsi bahwa ini sudah memasuki perang dunia ketiga. Nah, memang saya bilang kalau memang dia akan terjadi, kita nanti lihat nanti kalau memang dia seperti itu. Jadi sempatkan yang lalu waktu saya ikut Zoom, saudara pernah bilang bahwa perang ini belum masuk di dalam nubuatan. Karena perang yang dimaksudkan oleh nubuatan antara Israel dengan Palestina. Ternyata betul, saudara. Ternyata yang saya lihat bahwa di Palestina sana memang Gaza juga adalah bagian dari Palestina, ya. Dengan ada lagi tempat yang satu apa namanya itu. Jadi memang tujuan daripada nubuatan ini adalah mengenai antara Palestina dengan Israel. Perang besar yang akan terjadi di Yerusalem. Nah, cuman memang terbawa perang ini yang terjadi di Yerusalem. Jadi seakan-akan seperti itu. Cuma antara siapa dengan siapa, ini yang mereka mungkin teman-teman kita Davidian yang belum memahami. Setelah saya dengar dari saudara memang seperti itu. Dan setelah waktu berjalan ternyata mereka sekarang kalau dilihat kan sudah gencatan senjata. Berarti memang belum dia punya nubuatan yang dimaksudkan. Saya berterima kasih karena ada pemahaman yang pas, yang saya pikir yang lalu saya pikir kalau perang ini hati-hati kayak gitu. Nah, setelah saudara mengatakan yang lalu itu bahwa kita harus melihat antara Palestina dengan Israel yang akan terjadi, bukan Gaza dengan Israel. Nah, namun memang asumsi daripada semua negara di dunia bahwa memang perang ini menjadi perhatian toh. Tapi maksud daripada Tuhan ternyata bukan itu. Sampai di Bitung kita tinggal di sini sampai terjadi kekacauan oleh karena barusan kan ada viral itu, saudara. Viral tentang antara ormas adat dengan ormas dari Muslim membawakan bendera, masing-masing bawa bendera. Cuma ormas adat ini kan karena mereka ada mungkin minta izin ke pemerintah setempat dan mereka pawai, akhirnya ketemu dengan Forum Pembela Palestina. Nah, intinya mereka sampai baku hantam, bahkan ada yang meninggal. Nah, di sini memang sampai viral di mana-mana. Cuma setelah kejadian sudah aman, kondusif. Nah, sampai kemarin saya ikut terus dengan Kapolda. Ikut terus karena terkait dengan kekacauan yang terjadi di Bitung. Nah, yang jadi parah karena dari luar-luar ini hampir juga hampir sempat dibuka pendaftaran jihad di daerah Jakarta dan sekitarnya.
Cuma ya syukur mungkin masih Tuhan sayang sampai Kota Bitung tidak terjadi kekacauan. Jadi menanggapi ini memang sangat serius juga karena memang ini di daerah kita kan. Iya. Jadi memang kembali lagi di peperangan yang dimaksudkan oleh nubuatan yang di Yerusalem. Jadi banyak Davidian yang berasumsi bahwa tentang Yerusalem. Tapi saudara Rain begitu bahas yang lalu, ternyata ini bukan masuk di perang nubuatan karena ini antara Israel dengan Gaza ya, bukan antara Israel dengan Palestina. Itu saya paham, jadi saya terima kasih saudara Rain. Ya, terima kasih saudara Ferry. Ya, oke, makasih. Saudara Ferry sudah mengikuti dari 2 minggu yang lalu. Jadi saudara Ferry bisa mengikuti analisa lebih lanjut. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini kita coba membahas lebih lanjut lagi. Ya. Kalau kemarin itu kita coba menjawab apakah iya perang yang terjadi pada saat sekarang ini menggenapi perang dari perang Raja Utara Raja Selatan, perang Assyria melawan dia yang mengajukan berkeping-keping, ya, perang dari siapa lagi itu, Raja Utara Raja Selatan, terus Assyria melawan dia yang mengajukan berkeping-keping, terus satu lagi dilambangkan dengan perang apa lagi itu saya. Nah, apakah kira-kira memang perang ini adalah perang dunia ketiga? Ini kan yang menjadi pertanyaan kita minggu yang lalu. Dan kemarin sudah kita coba bahas dari 4 jenis buku yang dibawain. Boleh digeser, Ana? Ya, kita menggunakan 4 buku ini. Jadi kalau saudara-saudara yang mau menyelidiki, silahkan bisa ditelusuri kembali kepada 4 buku ini. Ya, kemarin kita semua berdasarkan yang tertulis dan kita temukan bahwa ciri-ciri dari perang dunia ketiga itu apabila terjadi adalah, mari kita geser dulu anak ke bawah. Ciri-cirinya harus terjadi di Palestina. Kita lihat misinya itu. Mengusir bangsa kafir yang menguasai tanah Yerusalem. Ana boleh ke atas dulu, Ana. Ya, jadi 4 buku yang tadi ini kita coba ulas sedikit sebelum kita lanjut. Ya, kita ulas sedikit dari perang. Ya, nah dari 4 buku yang tadi kita sama-sama lihat di atas itu membahasnya dari nubuatan Sakaria 1 ayat 20, 21 bicara tentang tukang kayu, ya. Terus nubuatan 4 pahit Sakaria 14 ayat 1, ya, yang seluruh bangsa akan menyerang Yerusalem. Nubuatan Daniel 11 yaitu Raja Utara Raja Selatan. Nubuatan Nahum berbicara tentang Assyria dengan dia yang menghancurkan berkeping-keping. Ini semua meramalkan tentang bagaimana usaha Tuhan mengusir bangsa kafir yang menguasai tanah Yerusalem. Ya. Jadi karena dari buku-buku 4 buku ini dari nubuatan-nubuatan ini ditunjukkan kepada kita, maka kita bisa menjawab, ya, menjawab apakah perang yang sekarang ini adalah perang dari perang dunia ketiga sebagaimana yang diperkirakan oleh saudara-saudara kita, bahkan juga orang Wako sendiri, ya, yang bukunya dalam bahasanya mereka sendiri, mereka mengira juga perang ini adalah perang dunia ketiga, ya. Tapi kalau kita mau berpegang kepada petunjuk yang disampaikan oleh Victor Utev, ya, maka kita dapatkan bahwa peperangan ini pada dasarnya belum memenuhi, ya, unsur-unsur yang dikatakan sebagai perang dunia yang ketiga, ya. Nah, lalu perang dunia yang sekarang ini perang dunia yang mana? Nah, kemarin kita sudah sama-sama lihat, ya. Boleh geser ke bawah, Ana. Perang dunia yang sekarang ini adalah perang dunia dari nubuatan Yeremia 25 ayat 32 dan 33. Ya, kita geser dulu ke bawah. Ya, nih adakah peperangan? Nah, ini yang kemarin, ya. Nah, peperangan yang sementara sedang terjadi ini adalah peperangan dari Yeremia 25 ayat 32.
Ya, itu tertulis dalam Simbolikut buku 4 jilid 13 nomor 1 dan 2. Ya. Ini Yeremia 25 ayat 32. Kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam, bahwasanya bela akan keluar dari bangsa kepada bangsa, dan suatu angin puyuh yang besar akan naik dari pantai-pantai di bumi. Dijelaskan oleh Victor Hutef, bela akan keluar dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain, karena Allah akan mendatangkan sebuah pedang atas semua penduduk bumi. Ini berarti peperangan. Ya, dia mengatakan bela akan keluar dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain. Dan di dalam nubuatan Yeremia 25 ayat 32 ini sama sekali Tuhan tidak menyampaikan tentang lokasi perangnya di mana. Ya, kalau demikian artinya ini perangnya yang terjadi di antara bangsa dengan bangsa. Ini tidak terjadi di Palestina. Ini adalah perang yang berbicara di luar dari tanah Palestina atau Yerusalem yang kita semua perkirakan. Ya. Kita lanjut. Di dalam Yeremia 25 ayat 33, kita ditunjukkan bahwa perang yang dikatakan ini tidak berhenti. Dia akan lanjut terus. Ya, kita lihat di sini penjelasannya Victor Huta. Ayat ini bukan menggambarkan berbagai keadaan yang akan jadi akibat dari kedatangan kemuliaan Tuhan. Ya, ini adalah suatu pembantaian dari angin puyuh yang besar dari ayat 32. Ini adalah akibat dari perang. Jadi maka umat yang terbanyak memperoleh terang akan lebih dahulu menderita. Oke, lanjut. Di dalam Yeremia, nah ini dia, Yeremia 30. Nah, di sini baru kita dapatkan penjelasannya, Yeremia 30 ayat 23. Angin puyuh ini ialah peperangan yang bukan datang lalu kemudian reda secepatnya. Ini akan terus bertahap. Jadi sama dengan apa yang tadi kita baca di renungan pendahuluan dari Review and Herald, bahwa ia akan bertahan sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Jadi sekali terjadi penggenapan nubuatan yang kita baca ini, mulai dari saat itu akan terus sampai dengan kedatangannya Yesus yang kedua kali. Ya, jadi sekarang kita bukan berada di dalam masa yang tenang, masa yang nyaman, melainkan kita sudah tiba di dalam masa yang paling menakutkan. Ya, ramalan demi ramalan, satu demi satu mulai tergenapi. Ya, diawali dari peperangan dari Yeremia 25 ayat 32, 33, Yeremia 30 ayat 23, yaitu peperangan dari bangsa ke bangsa. Belum peperangan dari Perang Dunia Ketiga, saudara-saudara. Ya, jadi jangan kita ikut-ikutan terkecoh dengan saudara-saudara kita. Ya, saudara-saudara kita kalau begitu mereka menilai bahwa ini adalah Perang Dunia Ketiga pakai ukuran apa? Ya, kalau kita hanya menggunakan Yesaya 8 ayat 20, yaitu akan Taurat dan kesaksian. Jadi kalau kita patuh kepada petunjuk akan Taurat dan kesaksian, maka kita harusnya mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa perang yang sekarang terjadi adalah perang dari Yeremia 25 ayat 32 dan Yeremia 25 ayat 33, Yeremia 30 ayat 23. Ya, jadi walaupun mungkin nanti peperangan ini meningkat sampai kepada Perang Dunia yang ketiga, tapi jangan kita katakan bahwa perang sekarang ini adalah cikal bakal dari Perang Dunia ketiga. Dasar kita mengatakan itu dari mana? Ya, tidak ada yang mengarahkan demikian. Lalu apa yang menjadi dasar saudara-saudara kita termasuk di waktu memposting bahwa perang sekarang ini adalah Perang Dunia ketiga? Terus dia posting yang kita kemarin sampaikan bahwa Assyria akan kalah. Kok bisa? Nah, itu yang kita baca kemarin, ya. Nah, itu dasarnya dari mana? Kalau ternyata akan Taurat dan kesaksian ternyata berbeda. Kalau begitu, dia menyadur dari pandangan-pandangan umum. Ya, jadi saudara bisa lihat betapa sedihnya saudara-saudara kita Wako Texas yang sudah punya Taurat dan kesaksiannya bahkan sampai di tongkat gembala,
ternyata mereka masih juga mengkombinasikan dengan pandangan-pandangan umum di masyarakat, dia gunakan menjadi satu sandaran-sandaran dia di dalam menyimpulkan sesuatu pemahaman. Saudara, ingat, kita tidak diajarkan untuk mencampur adukkan pendapat-pendapat manusia. Ya, jadi sekarang saudara sudah lihat sendiri bahwa perang yang sekarang terjadi bukanlah perang dunia ketiga. Ya, walaupun mengerikan ini perang nanti, ribuan orang udah mati, ya kita ikuti berita dari hari ke hari. Ingat, ini adalah penggenapan Yeremia 30 ayat 23. Ya, dia katakan bahwanya angin puyuh akan keluar dengan murti, suatu angin puyuh yang terus-menerus, ia akan menimpa kepala orang-orang jahat dengan penuh kesakitan. Ya, walaupun mau jutaan, mau sampai ratusan juta pun yang mati, selama perang itu masih berada di luar dari Yerusalem, itu belum menggenapi nubuatan perang dari Sakaria pasal 14. Karena apa? Karena Tuhan mau menjejakkan kakinya di Yerusalem, bukan di tempat yang lain. Ya, Tuhan sejauh ini belum merevisi nubuatannya. Ya, jangan kita ikut-ikutan terkecoh. Ya, jangan gunakan mata kita, jangan kita gunakan telinga kita lalu mendengar pendapat-pendapat orang-orang banyak. Ya, pendapat-pendapat manusia. Kita hanya ikuti apa yang demikian tertulis. Oke? Cok, Sekarang. Cok mau nanya dulu, Cok. Oke. Jadi maksudnya itu perang itu di Yerusalem bukan di jalur Gaza yang seperti sekarang. Dela boleh tampilkan foto yang kemarin nggak? Ana Soalnya minggu kan lalu. aku nggak ikut tuh 2 minggu yang lalu. Kalau kita kemarin kita lihat peta dari Palestina, ya, kita akan bisa lihat bahwa Gaza, jalur Gaza dengan Yerusalem itu tidak bersebelahan. Ya, itu dipisahkan oleh tanahnya orang Israel. Jadi kalau mau dikatakan perang ini dari Gaza, terus nanti perang ini pelan-pelan berkembang, ya, menuju ke Yerusalem, itu tidak mungkin. Karena di tengah-tengahnya itu sudah dimiliki oleh Israel. Nggak mungkin Israel memerangi tanah yang sudah dia miliki. Ya, jadi kalau perang sama Gaza, ya sudah sama Gaza saja. Di apa? Gitu. Yerusalem itu ibu kotanya itu si Israel ada di situ. Ya, Ana bisa Nah tampilkan kan, tanya Ana. tapi kan dia mau dibagi dua tuh, Cok. Yerusalem yang satunya mau dibagi ke Palestina, Bukan mau Adila bisa dibagi. satunya bantu lagi kan di ya? Anak nggak ada. Oh, Israel. Dela mungkin Dela. Jadi kalau analisa perang, bisa jadi dia mulai dari jalur Gaza Aku merembet reclaim ke itu. house dulu ya, Nay. Gimana, Pak? Kalau ibarat perang itu dia bisa mulai dari jalur Gaza, lalu dia nanti melebar ke Yerusalem bisa gitu, Cok. Bisa, bisa. Nah, itu dia, Pak. Karena Jadi, kalau bicara Yerusalem yang jadi tumpuannya itu agak susah perang orang di situ ibu kotanya Israel, nah kecuali si sekarang Palestina nekat langsung nyerang itu Israel di situ gitu. segala kemungkinan mungkin. Ya, ingat saudara-saudara sekalian, segala kemungkinan itu sangat mungkin. Ya, tapi kembali lagi, kita dimungkinkan untuk menggunakan pikiran manusia ketika wewenang sudah diberikan. Satu, kedua, apabila dari hukum yang tertulis itu tidak diberikan pengetahuan. Kita gunakan pengertian yang terbatas. Tapi ketika nubuatan atau kesaksian Yesus itu sudah memberikan, maka gunakanlah Taurat dan kesaksian tersebut. Jadi apa yang disajikan oleh Victor Utef dan Nyonya White, itulah yang kita gunakan untuk kita memahami sesuatu kondisi, sesuatu keadaan. Ya, jadi ingat kembali dulu kita kepada rumus. Ya, walaupun sepintar-pintarnya kita, walaupun ilmu pengetahuan di dunia itu luar biasa tingginya, ilmuwan-ilmuwan menganalisa sudah sangat matang, ya. Tapi kembali,
perintah kepada kita adalah akan Taurat dan kesaksian. Sejauh akan Taurat dan kesaksian sudah memberikan petunjuknya, maka gunakanlah akan Taurat dan kesaksian tersebut. Tetapi apabila akan Taurat dan kesaksian itu belum memberikan jawabannya, maka cara-cara Yohanes Pembaptislah yang kita boleh gunakan. Yaitu apa? Menggunakan pengertian kita yang terbatas. Jadi kalau kita kembali seperti yang tadi Victor sampaikan, kalau kita mau menggunakan analisa-analisa perang, analisa apapun juga, itu sangat masuk akal. Tapi kembali perintahnya adalah kita harus akan Taurat dan kesaksian. Ini adalah prosedur dari Sakaria pasal 4. Saya nggak tahu teman-teman kita yang di Waco, Texas itu pakai rumus ini atau tidak. Ya, tapi kelihatan dari bagaimana mereka membuat penyimpulan, tampaknya mereka mengkombinasikan ya buah pikiran manusia dengan analisa-analisa yang luar biasa seperti tadi, ya ahli-ahli militer lah segala macam itu dia gunakan mengkombinasikan dengan apa yang dia pahami dari apa yang disampaikan oleh Victor Hugo. Padahal udah jelas-jelas ini tidak sulit sebenarnya bahwa perang itu di Gaza, bukan di Yerusalem. Ya, dan perang boleh dibuka anak digedein. Nah, itu kelihatan itu. Ya, anak boleh digedein. Nah, ini bisa digedein. Nggak kelihatan anak. Ya, kelihatan? Ya. Jadi kembali lagi, kalau kita mau menggunakan pikiran manusia, itu sangat dimungkinkan. Walaupun dari Gaza jauh ya, di tengah-tengahnya ada tanahnya Israel itu yang warna hijau, ya, terus Palestina di sebelah kanan, Yerusalem itu di kanan. Yerusalem itu terbagi dua, saudara. Yerusalem Timur itu punyanya Israel, Yerusalem Barat itu punyanya Palestina. Di tanah Bethlehem itu berada di tanahnya Palestina, ya, Bethlehem, ya. Masjid Aqsa itu ada di Bethlehem, di daerah Bethlehem juga. Jadi itu semuanya masih di dalam penguasaan Palestina. Nah, inilah yang nanti mau direbut sama Israel. Ketika Israel mau merebut itu, barulah terjadi perang dunia ketiga. Karena misinya Israel adalah dia mau menggenapi nubuatan Yeremia 31-30 ya, tentang tanah Israel itu adalah tanah yang dikaruniakan kepada Israel, ya. Tanah yang pernah dikaruniakan kepada nenek moyangmu. Jadi Israel itu mau merebut itu. Gaza ini tidak direncanakan. Saudara bisa buka website Netanyahu mengatakan saya sama sekali tidak menginginkan merebut Gaza. Saudara bisa browsing di Google, ya. Jadi kalau saudara mau cari tahu kira-kira demikian. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Israel ini kenapa dia pulang tahun 48. Ya, kenapa dia pulang tahun 48? Karena dia mengira nubuatan-nubuatan Alkitab adalah bagi dia. Dan dia pulang bukan mau mengambil Gaza, tapi dia mau mengambil Yerusalem, saudara. Nah, proses untuk mengambil Yerusalem ini perlahan-lahan. Saudara bisa ikuti petanya Israel dari tahun 48. Dia perkembangannya, Ana bisa nggak diperlihatkan Ana peta dari tahun 48 sampai dengan tahun 2023 itu berkembang tanahnya tuh sedikit demi sedikit, nanti pada akhirnya dia mau ambil terus Palestina. Tapi sekarang sementara ini belum sampai ke sana. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Itu mesti dari ini, Cok. Kalau nggak salah dulu kan presiden si siapa itu? Donald Trump. Oke. Yang kasih usulan Yerusalem itu nanti jadi ibu kota Palestina juga. Oke. Nah, itu berarti kalau nanti Donald Trump terpilih jadi presiden tahun depan, Ya. nah itulah yang jadi pemicunya. Karena itu kan Israel nggak mau dipecah dua si Yerusalem itu jadi ibu kotanya Palestina. Ya. Itu loh maksudnya. Ya, Karena benar. kalau yang perang sekarang itu kan Hamas, bukan Fatah. Fatah itu yang ada faksi di Palestina. Dia orangnya nggak ada perang-perang di situ. Yang paling
Hamas itu sama si Hezbollah itu yang EPI-EPI-nya di Palestina itu yang garis keras. Nah, Yang Fatah dia nggak perang yang sekarang itu. Dia Fatah itu Palestina, si Palestina apa sudah Yasir Arafat itu orang-orangnya dia tuh adanya di Yerusalem. ya, Palestina sudah menyampaikan bahwa Hamas ini tidak mewakili pemerintahan Palestina. Nah iya, Dia sudah menyampaikan begitu. Kenapa si Waco Texas mengatakan ini perang dunia ketiga? Kan perangnya artinya udah jelas ini perangnya Hamas melalui perangnya Hamas dengan Israel, bukan perang Israel. Palestina dengan Israel. Ya, jadi lucu yang mengatakan perang dunia ketiga ini orang Waco Texas dan teman-temannya, sedangkan orang Palestina sendiri nggak merasa dirinya perang. Ya, kalau dia ada sedikit-sedikit ikut di dalam peperangan dengan perangnya Gaza, tapi dia secara negara, secara formilnya dia tidak ikut perang. Jadi sementara ini kita ikuti ini sesuai dengan nyatanya bahwa ini belum mengarah perang dunia ketiga. Apalagi nubuatan pun juga sudah memberikan keyakinan kepada kita ini bukan perang dunia ketiga. Tuhan udah saklek maunya di Yerusalem. Sakaria pasal 14 itu kakinya Yesus itu kakinya Tuhan hanya menjejakkan kakinya di Yerusalem, tidak di Gaza. Ya, jadi jangan kita terkecoh sama orang-orang di sekeliling kita. Saudara ingat, orang-orang tergiring ini jangan dipikir ini tidak ada setan di sana. Setan mencoba supaya kita ikut tergiring pikiran kita ke sana. Supaya apa? Kita mengalihkan perhatian utama kita kepada apa? Kepada yang kita akan bahas ini. Ya. Jangan kita terkecoh dengan perang. Perang ini hanya sarananya Tuhan ya untuk mencari calon-calon 144.000. Ya, sarana ini digunakan untuk supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak pantas, tidak layak, otaknya cuma mikirin perang. Padahal ada hal yang harus kita perhatikan di dalam cerita tentang perjalanan calon-calon 144.000 ini mau dikumpulkan. Ya, karena inilah yang nanti akan menjadi satu jerat. Oke, kita ikuti dulu ya pelajaran kita. Kita jangan keluar-keluar dulu dari pelajaran kita. Ini kita udah cukup keluar ini sebenarnya. Ya, kita kembalikan dulu kepada materi yang kita sedang Kalau pelajari. pandangannya itu si Timbul gimana, Cok? Ya itu Waco Texas tuh ya timbul, Pak. Oh, Timbul. Iya, Kacau kalau lah. Waco Texas tuh siapa lagi kalau bukan timbul? Ya, bisa nggak ditampilkan yang minggu lalu Dela? Nggak ada ya Dela ya? Ya, kalau minggu lalu itu si Waco Texas menampilkan dia mengundang untuk Zoom. Judulnya Assyria kalah. Kok bisa? Jadi dia artinya dari situ menunjukkan fokusnya dia kepada kekalahan Assyria. Ya, mari kita terus. Apa kita lanjutkan? Karena kita terus dulu ke yang tadi. Ini menarik karena kita mau merubah mindset kita. Kita semua selama ini juga tergiring dengan pikiran-pikiran mereka. Berarti si Wako Texas ke bawah sama. Ya, sekarang kita kembali lagi ke pelajaran kita. Ingat, sekali lagi, ingat, jangan terkecoh. Ya, jangan lupa, tadi kita di dalam pendahuluan udah kita sama-sama baca bahwa setan datang seperti malaikat terang. Ya, kalau bisa, dia akan juga menjerat calon-calon 144.000. Siapa itu calon-calon 144.000? Adalah kita. Jadi kalau kita sekarang ikut juga terkecoh sama-sama memperhatikan perang, 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 kita lupa ada yang harus kita lihatin. Apa itu? Nah, mari kita teruskan. Ya, sementara ini kita ingat perang yang ada di depan mata kita adalah perang dari Yeremia 25, 32, 33, Yeremia 30 ayat 23. Ya, jangan kita terkecoh sama seperti mereka-mereka. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, dampak dari perang ini. Nanti kita telusuri, kenapa kok orang fokus kepada perang? Ada apa sih? Kok takut semua sama perang ini? Mari kita baca. Ya.
Dari Maranatha 15, 16, 16 Juni. Oke, sebelum kita ke sini, ada petunjuk yang dari 4 buku itu ditunjukkan kepada kita. Ini mungkin buat Peki juga untuk mengamati dari pemberitaan-pemberitaan yang berkembang. Ya, tanda-tanda dari Perang Dunia Ketiga itu nanti kalau terjadi harus ada ini. Ana boleh ke atas dulu, Ana. Sebelum kita lanjut, kita kembali dulu. Kalau Perang Dunia Ketiga itu harus ada apa aja sih? Kalau ini sementara ini bukan Perang Dunia Ketiga, kalau gitu Perang Dunia yang Ketiga harus bagaimana? Mari kita perhatikan dari hari ke hari berita-berita. Yang pertama, ya, beberapa pemimpin-pemimpin dunia akan jatuh atau diturunkan secara paksa, ya. Yesaya 30 ayat 30. Maka pada setiap tempat di mana cemeti, nggak usah kita baca langsung penjelasannya. Nahum mengatakan pohon-pohon ara akan tergoncang hebat dan pohon-pohon itu akan rebah. Apa yang sedang terjadi dalam kegoncangan yang sudah dimulai di dunia pada waktu ini, beberapa orang sudah jatuh. Dan mungkin sekali bahwa alasan perempuan Babel itu akan didudukan untuk memerintah dunia akan tergantung pada pohon-pohon itu, yaitu para penguasa yang harus lebih dahulu jatuh dalam keguncangan yang kini baru dimulai. Jadi artinya apa? Artinya mendekati perempuan itu mau duduk di punggung dari binatang apa itu? Saka apa nubuatan Wahyu pasal 17 ya. Nubuatan Wahyu pasal 17 ya. Di saat mau perempuan itu mau duduk, nanti akan ada pemerintah pemimpin-pemimpin yang jatuh ya. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana nanti perang dunia ketiga itu akan terjadi. Jadi sementara ini kita lihat aja dulu di depan ya. Jadi jangan ikut-ikutan terkecoh ya, Saudara. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini petunjuk-petunjuk ini dicermati, saudara-saudara sekalian. Amerika akan merubah undang-undang dasar negerinya. Kenapa? Kalau saudara ikutin berita Amerika, Amerika ini adalah negara yang paling independen. Ya, dia punya undang-undang adalah the Declaration of Independence. Ya, melalui undang-undang ini dia membuka kebebasan beragama. Ya, saking bebasnya di tahun 1964 melalui Presiden Lyndon, yaitu wakilnya dari Presiden Kennedy, ya, dia mengizinkan orang-orang hitam itu ikut pemilu, orang-orang kulit hitam ikut pemilu, orang-orang hitam boleh duduk di DPR. Padahal dalam sejarah belum pernah itu, ya, itu adalah salah satu bentuk kebebasan, ya, the Declaration of Independence, ya, itu bentuk dari the Declaration of Independence. Nah, gara-gara undang-undang dasar yang sedemikian memberikan kebebasan kepada orang, sehingga Amerika jadi terbelenggu ya untuk ikut perang nanti di dalam perang dunia yang ketiga. Sehingga untuk itu dia harus rubah dulu nih undang-undangnya. Ya, mari kita baca. Suatu gabungan keadaan yang sedemikian ini akan memberikan hasil dalam sebuah tiruan dari pemerintahan gabungan agama dan negara dari abad-abad pertengahan. Dan akan membuang sampai kepada sisa tumpukan peralatan dunia yang terbaik mengenai kebebasan manusia, yaitu Undang-Undang Dasar Amerika yang diilhami. Oleh karena perkembangan ini akan membuat penyakit-penyakit dunia semakin parah. Nah, ya, penyakit dunia semakin parah kalau Undang-Undang Dasar Amerika ini dirubah. Kenapa? Karena nanti Amerika tuh jadi semena-mena main masuk aja ke negaranya orang. Kalau sekarang kan the Declaration of Independence, jadi dia tidak mau masuk ke negara orang. Dia menghargai independensi orang-orang lain. Kebebasan orang-orang lain tuh dia hargai. Tapi nanti kalau undang-undang ini udah dirubah, ya dia langsung aja main masuk. Kayak kemarin waktu dia perang dengan Vietnam, itu dia pakai minta izin ke DPR-nya susahnya minta ampun. Ya, perang waktu sama Irak itu dia juga minta ke DPR, dia sampai bikin manipulasi informasi-informasi tentang nuklirnya si Saddam Hussein. Nanti dia nggak mau lagi dengan keadaan begitu, maka itu dia rubah itu undang-undang dasar Amerikanya supaya nggak usah tanya-tanya parlemen, dia langsung turun perang. Ya, nah ini kita tunggu, saudara. Ini yang harus dipelajari. Heran kalau Wako Texas langsung bilang sekarang perang dunia ketiga. Dia nggak pernah belajar apa bagaimana, saya nggak paham. Oke?
Ini dari 4 buku tuh, Dunia Kemarin, Hari Ini, Esok. Saudara nanti telusuri. Kalau saudara nggak percaya sama saya, pelajari dari bukunya. Ya, boleh saudara nggak usah percaya sama saya, pelajari apa? Percaya saja sama buku. Oke, yang ketiga, bangsa-bangsa Muhammadan yang dahulunya dikuasai atau bersama dengan Raja Utara akan melepaskan diri. Ya, Edom, Moab, dan ibu negeri Bani Amon, orang-orang dari Transjordania, kemudian datang di bawah mandat dari Britania Raya. Namun demikian, Firman mengatakan mereka akan melepaskan diri daripada tangannya. Nah, dia akan melepaskan diri daripada tangannya Britania Raya. Ya, jadi artinya dari Raja Utara itu dia lepas. Siapa dia? Edom, Moab, dan ibu negeri Bani Amon. Ini di dalam bahasa nubuatan. Mungkin di dalam bahasa sekarang, ini adalah bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa Muhammadan yang bergabung dengan pemerintahan Raja Utara. Ya, seperti Mesir, ya Dubai, Emirat Arab. Ya, sekarang masih berdamai kan sama Amerika. Coba lihat, dia ikut-ikutan mencemooh Amerika enggak? Dia ikut-ikutan mencemooh Israel enggak? Paling cuma statement-statement, tapi dia tidak ikut-ikutan mengirim pasukannya. Ya, karena apa? Pada dasarnya mereka sekarang masih bersatu sama Raja Utara. Ya, nah ini yang kita tungguin. Dan orang-orang Libya dan orang-orang Ethiopia akan berada pada langkah-langkahnya. Mereka mungkin mereka akan mengikutinya, tunduk padanya. Nah, itu lihat. Jadi beramai-ramai bangsa-bangsa Muhammadan yang sekarang berada di Raja Utara, beramai-ramai nanti akan melepaskan dirinya. Ini baru perang dunia ketiga, saudara-saudara sekalian. Sekarang jangan dulu, jangan ikut-ikutan terkecoh, ya, oke? Biarpun tampaknya sekarang tiap hari ada ribuan orang mati, itu pandangan masyarakat umum. Kita ikuti saja yang disampaikan oleh Alkitab dan Roh Nubuat. Ya, Sakaria pasal 4 ini adalah petunjuk yang disampaikan oleh Victor Hutef dan Ellen G. White. Oke? Supaya apa? Supaya kita jangan punya tipu di mulut, saudara-saudara sekalian. Ya, Tadi oke. naik dulu, Cok. Tadi ada tulisan empat mata angin tuh. Ya, Nah, mana itu. ini? Oh, maka ini akan memberi pertanda bahwa empat malaikat itu telah melepaskan angin-angin itu. Itu maksudnya apa ya? Kalau udah perang langsung dilepas. Empat itu Gini, mata angin itu. sekarang gini ya, kita ingat lagi, 4 mata angin itu kan ditahan untuk terkumpulnya 144.000. Ya, nah, jadi nanti pada saat si perang ini mau terjadi, ya perang ini kan tujuannya untuk mengalahkan Assyria. Dan perang ini seperti yang tadi yang kita simpulkan di atas, tujuannya adalah apa? Mengusir orang kafir dari tanah Yerusalem. Jadi kalau dia tidak lepas anginnya sedikit demi sedikit, perang ini nggak terjadi. Kalau perang ini nggak terjadi, maka Assyria tidak terusir dari tanah Yerusalem. Maka itu angin ini harus dilepas. Ya, nah Oke. dampak daripada angin ini dilepas, ya. Nah ini yang kita akan pelajari dampaknya kemana. Ya, ingat angin ini adalah untuk menahan amarahnya orang jahat kepada umat. Nah, pertanyaan Victor bagus, itu akan mengarahkan kita dampak daripada peperangan yang sedang kita bicarakan ini kepada umat Allah itu yang mana, ya? Nah, kita kira semua yang terjadi perang-perang ini akan berdampak kepada calon 144.000. Tidak semuanya. Perang yang sekarang ini, ya, sekarang berdampaknya kepada siapa? Mari kita coba lihat. Boleh digeser, Ana? Mari kita sekarang belajar tentang dampak-dampak dari perang. Ya. Jadi kenapa sih orang-orang beramai-ramai itu takut sama perang dunia ketiga? Dampaknya apa sih sebenarnya? Orang yang beragama, orang yang tidak beragama, orang Buddha, Hindu, semuanya sama-sama takut terhadap perang yang sekarang terjadi dan mengira itu adalah perang dunia ketiga. Sebenarnya ada apa? Ketakutan apa sih sebenarnya? Oke, ya kita geser Ana. Terus Ana. Ini waktu bergerak dengan cepat. Terus Ana. Loncat Ana. Nah, ini ya dampak peperangan yang berlangsung sekarang ini. Ya,
perang yang berhembus dari bangsa ke bangsa ya. Bukan dampak dari perang dunia ketiga ya. Ingat, perang yang sedang berlangsung, yaitu perang dari Yeremia 25, 32, 33, Yeremia 30, ayat sekian tadi itu. Ya, dampaknya apa? Oke, mari kita terus. Lanjut ke Maranatha. Beginilah firman Tuhan seruan sekalian, sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Ya, Yeremia 25 ayat 32. Ya. Kesusahan-kesusahan yang pedih akan segera muncul di antara bangsa-bangsa, yakni kesusahan yang tidak akan berakhir hingga Yesus datang. Ini yang tadi kita baca di renungan pendahuluan. Sebagaimana sebelumnya tidak pernah kita lakukan, maka kita perlu bersama-sama saling meneguhkan. Nah, jadi di dalam periode kita sekarang hidup ini, ya, yang sebelumnya kita tidak lakukan, kita harus lakukan sekarang. Ya, jadi dalam masa setelah sudah munculnya perang Yeremia 25 ini, mulai dari sekarang lah apa yang kita dahulu tidak kita lakukan, lakukanlah sekarang. Ya, kita lanjut. Dengan melayani Dia yang telah mempersiapkan. Oke, lanjut. Penghakiman Allah ada di negeri ini. Peperangan dan desas-desus tentang perang. Nah, coba lihat peperangan dan desas-desus tentang perang. Ini ada dua. Ada peperangan, artinya perangnya sudah terjadi, dan ada desas-desus tentang perang. Ya, jadi perang yang disebut di depan, yaitu peperangan, itu adalah perang dari bangsa dengan bangsa. Yeremia 25 ayat 32 dan 33 sama Yeremia 30. Ya. Nah, desas-desus tentang perang ini adalah desas-desus tentang perang dunia ketiga. Karena perangnya masih akan di depan. Ya. Nah, ini masih desas-desus, kita ikuti aja penggenapan satu persatu apa yang tadi ditunjukkan tadi, ya. Kehancuran oleh api dan banjir mengatakan dengan jelas bahwa masa kesukaran itu akan meningkat hingga akhir zaman. Sudah di depan mata kita, ya. Oke, kita terus. Perselisihan di antara bangsa-bangsa akan segera pecah dengan kekuatan kita yang tidak dapat diantisipasi pada saat sekarang. Nah, ngeri kan? Nih, perang yang nanti di depan itu mulai dari sekarang ini masih bisa antisipasi. Tapi nanti perang yang sudah masuk di dalam perang dunia ketiga itu tidak bisa diantisipasi. Ya, walaupun mungkin dibilang ini perang ini pengantar untuk perang dunia ketiga, bisa saja. Tapi kita kembali lagi, petunjuk Alkitab mengatakan ini adalah perang Yeremia 25 ya. Jangan digeser-geser kepada perang dunia ketiga. Ya. Perang dunia ketiga itu nanti kita amati di dalam perkembangan. Oke, kita terus. Para pejabat dan negarawan, yakni orang-orang yang menduduki posisi-posisi kepercayaan dan otoritas, orang-orang pemikir dari segala kelas sosial, sedang memperhatikan dengan seksama kejadian-kejadian yang akan timbul tentang kita. Mereka sedang mengawasi hubungan-hubungan yang tegang dan merisaukan yang timbul di antara bangsa-bangsa. Mereka mengamati kekuatan yang sedang mengambil alih setiap unsur bumi, dan mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar dan menentukan akan segera terjadi, bahwa dunia ini sudah berada di ambang ya. Jadi kita bisa lihat, saudara bisa lihat bahwa kita ini orang-orang dunia saja dia tahu bahwa ini sekarang sudah mau dekat selesai seluruhnya, ya. Tapi orang Advent sampai detik ini masih merasa tenang-tenang saja, merasa malah nubuatan-nubuatan, ramalan-ramalan Alkitab itu hanya sekedar menakut-nakuti, tidak akan tergenapi. Bayangkan, orang yang tidak punya Alkitab aja masih lebih sadar, dia masih khawatir apa yang akan terjadi di dunia. Orang Advent tenang-tenang saja. Ya, oke. Ini Saudara Victor bisa lihat, ini orang-orang besar tuh katanya, para pemikir. Dia sudah melihat bahwa akan ada perang di depan. Jadi jangan seperti waktu Texas melihat perang yang sekarang dibilang perang dunia ketiga. Orang dunia aja masih melihat ini perang dunia ketiga masih di depan, bukan sekarang. Iya, Oke? benar. Masa jeda telah diberikan dengan penuh rahmat oleh Allah bagi kita. Nah, sekarang ini adalah masa jeda. Ya. Jadi sekarang ini adalah masa jeda. Ya, jeda dari saat penggenapan perang dari Yeremia 25
dengan perang dari Raja Utara, Raja Selatan, di saat ini, ya ini masa jeda. Di masa jeda inilah kita mulailah apa yang belum kita lakukan di masa lalu, kita lakukanlah sekarang. Ya, setiap kuasa yang dipinjamkan kepada kita oleh kerajaan sorga sekarang harus digunakan dalam pekerjaan demi kepentingan mereka yang sedang binasa dalam ketidaksabaran mereka. Tidaklah seharusnya ada penundaan. Kebenaran harus dikabarkan di tempat-tempat gelap. Sebuah pekerjaan besar harus dilakukan dan pekerjaan itu telah dipercayakan kepada mereka yang mengetahui kebenaran masa kini. Nah, siapa itu? Kita, bukan orang Advent. Ya, orang Advent kalau mau menerima pekabaran kita, ya dia juga akan dipercayakan untuk juga melakukan perubahan-perubahan. Tapi kalau enggak, ya artinya kata-kata ini, nasihat ini kepada kita. Oke? Kita terus. Nah, dalam peristiwa akhir sejarah bumi ini, perang akan berkecamuk. Akan ada penyakit sampar, pes, kelaparan, air dari tempat yang dalam akan meluap, harta dan nyawa akan dihancurkan oleh api banjir. Kita mestinya sedang mempersiapkan diri bagi rumah-rumah Kristus. Telah disiapkan bagi orang-orang yang mengasihinya. Ada sebuah peristiwa rahatan dari konflik bumi. Tanda-tanda zaman memberikan bukti bahwa penghakiman-penghakiman surga sedang dicurahkan. Bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Surat-surat kabar harian penuh dengan petunjuk dari suatu konflik yang keras di masa depan. Perampokan-perampokan yang nekat adalah peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Aksi-aksi pemogokan sudah menjadi lazim. Pencurian, pembunuhan terjadi di setiap tempat. Orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat mencabut nyawa sesamanya, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak kecil. Semua perkara ini menjadi kesaksian bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, datang silih ganti dengan cepat. Oke? Ya, inilah Itu yang udah tulisan itu pada saat sudah perang ya? ya Apa sekarang. menjelang? Sekarang. Mulai dari sekarang kan udah mulai meningkat itu surat-surat kabar harian penuh dengan Ya petunjuk. enggak, maksudnya aku tuh kalau kalau kita lihat di TV itu ya, itu Uh-huh. kota Gaza itu kan dibom hancur orang-orangnya nggak karu-karuan itu kan. Jadi kalau dipikir-pikir itu di situ tuh makan aja susah loh. Yang di rumah sakit tuh listriknya dimatiin, sumber makanannya dimatiin. Itu hidupnya setengah mampu susahnya. Nah, jadi ini ayat-ayat ini nanti tuh akan terjadi pada saat Perang Dunia Ketiga itu gitu loh. Bukan, salah. Kita Hah? udah kita ikuti petunjuknya bahwa kondisi ini mulai dari sekarang, bukan Iya dari nanti sekarang itu ya. ya. Dan nanti intensitasnya lebih tinggi lagi pada Lebih saat tinggi nanti lagi. Perang Dunia Ketiga. Tapi dari sekarang satu persatu sudah mulai tergenapi. Ya, oke. Jadi maksudnya aku tuh gini loh, Cok. Kalau Ah, dilihat itu, ini kan kalau kalau analisanya aku itu tergantung Presiden Amerika itu. Jadi kalau Presiden Amerika itu punya kebijakan tadi Yerusalem dua ibu kota, nah di situ meledaknya Israelnya ngamuk. Terjadilah itu perang. Nah, terus yang masa niaya buat orang-orang Kristen, karena itu terjadi perang betul-betul antara orang Islam sama orang Kristen gitu loh. iya, iya. Nah, itu yang orang yang kayak galak-galak itu kalian belain mana gitu, bela Kristen gitu, langsung dibunuh kali kayak ini. Mungkin kayak gitu kali. Ya, ya. Arahnya memang seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita akan bahas. Oke ya. Jadi inilah dampak dari peperangan. Oke, lanjut. Kita baca di dalam kesimpulannya. Nah, kesimpulan. Nah, dia. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti inilah yang ada di dalam pikiran orang-orang pada umumnya, termasuk orang-orang yang mengaku pemegang pekabaran tongkat, yaitu kekhawatiran akan bahaya mengancam dari dampak peperangan, sehingga mereka telah takut terlebih dahulu atas bahayanya Perang Dunia Ketiga yang akan datang. Ya, jadi saudara-saudara, kenapa sih seluruh dunia khawatir sama Perang Dunia Ketiga? Ternyata peperangan itu yang bikin mereka takut, termasuk Waco Texas, adalah takut dari dampak peperangan ini, yaitu akan ada kejahatan meningkat, ekonomi terus tadi ekonomi apa harta dijarah lah segala macam.
Kekhawatiran ini sebenarnya yang mengilhami teman-teman kita di Waco, Texas. Atau dengan kata lain, kalau mereka merasa dirinya umat, kenapa kok mereka masih mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran yang sama dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekabaran tongkat gembala? Apakah harusnya ketakutan kita adalah sama dengan ketakutan-ketakutan orang pada umumnya? Pada dasarnya mungkin iya, tapi ada ketakutan yang lebih besar yang harus lebih dikhawatirkan oleh calon-calon 144.000 daripada ketakutan-ketakutan sebagaimana yang ditakutkan oleh orang-orang pada umum. Oke, kita lanjut. Kekhawatiran apa sih yang harusnya kita lebih ditakutkan? Nah, itu yang belum kita dapatkan jawabannya. Itu pertanyaan yang berikutnya dari pembelajaran 2 minggu yang lalu. Ya, apakah kita cukup punya kekhawatiran seperti orang-orang dunia terhadap perang dunia? Apakah hanya cukup itu? Apakah ada kekhawatiran yang lain lagi yang lebih mengancam kepada calon 144.000 yang harus dicermati? Itulah yang harus kita cari, saudara. Oke, lanjut. Ya, tadi Victor udah sedikit menyentil, ya, yaitu dampak daripada perang itu kepada calon-calon 144.000. Dari tadi kita belum lihat nih. Kita cuma bicara secara umum dampak perang itu kepada seluruh umat manusia, mau umat mau tidak, ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ana boleh ke atas dulu sedikit, Ana, ke poin A. Ya. Nah, kita lihat ini kesimpulan dari pembelajaran 2 minggu yang lalu. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Pack ke pelajaran Iya, 2 minggu lalu, tinggal buka website Google Drive. Ya, kita lihat nubuatan Sakaria pasal 1 yang bicara tentang tukang kayu, ya. Dia berbicara tentang pertikaran bangsa kafir di luar Palestina melawan bangsa kafir yang ada di dalam Palestina, ya. Ini nubuatan Sakaria pasal 1. Yang berikutnya, nubuatan Sakaria pasal 14 meramalkan Tuhan akan mengumpulkan semua bangsa menyerang Yerusalem. Ya, kita lanjut. Nubuatan Yesaya 31. Dia berbicara tentang kehancuran Asiria. Ini dari 4 buku referensi kita. Ya, nubuatan Daniel pasal 11. Ya, ini berbicara tentang Raja Utara dan Raja Selatan. Yang berikutnya nubuatan Nahum, ya, berbicara tentang perang yang dilambangkan dari Asiria, yaitu Niniwe, ya, dan perang melawan dia yang menghancurkan berkeping-keping, ya. Kita bisa lihat ini nubuatan Nahum ini juga sama dengan nubuatan-nubuatan yang lain, yaitu berbicara tentang bangsa yang menguasai tanah Palestina. Kita lihat dari ayat yang 1. Nahum 1 ayat 1. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Kenapa saya harus menegaskan ini kepada kita semua? Saya karena mau menunjukkan kepada saudara bahwa nubuatan-nubuatan ini, mari kita baca di bawah. Kesemua nubuatan ini memfokuskan kepada peristiwa peperangan bangsa-bangsa di dunia. Dengan hasil akhir, Asiria atau Raja Utara dikalahkan. Dan dampak bagi calon 144.000 hanya dari lepasnya gelang ikatan Asiria. Ya, jadi dampaknya kepada 144.000 itu hanya pada saat si Asirianya kalah. Kenapa? Karena nubuatannya ini memang fokus kepada bangsa-bangsa yang berperang. Dan bangsa yang disoroti adalah bangsa Asiria. Jadi kekalahan Asiria inilah yang dibicarakan. Dan dampak daripada kekalahan Asiria inilah hanya berbicara kepada kelepasan 144.000. Sementara, ya, sementara dampak secara langsung kepada proses pengumpulan calon-calon 144.000 itu tidak terlihat dari nubuatan-nubuatan itu. Ya, dari nubuatan-nubuatan ini cuma bicara tentang kelepasan gelang ikatan Asiria, ya, yang mana calon 144.000 sudah pasti menang di sana. Tapi dampak kepada pengumpulan 144.000, ya, yang membahayakan bisa jadi 144.000 atau tidak menjadi 144.000 sama sekali tidak dibicarakan. Ya, maka kalau begitu dari perang-perang yang dibicarakan
Apa yang harus kita khawatir? Ya, kekhawatiran orang termasuk orang yang telah mempelajari tongkat gembala pun tidak jauh berbeda dengan orang-orang pada umumnya terhadap dampak perang sebagaimana disebutkan di atas dalam Maranatha 15:16. Jadi artinya kekhawatiran mereka itu sebenarnya bukan kekhawatiran terhadap tidak menjadi 144 ribunya, tetapi kekhawatiran tentang hidup, bertahan hidup, ya. Kalau begitu, nggak ada keistimewaannya dong kalau orang punya tongkat gembala. Kalau cuma takutnya kepada kelangsungan hidup. Padahal harusnya yang kita khawatirkan, apakah saya bisa jadi 144 ribu atau tidak. Nah, oleh karena itu, melalui buku kabar-kabar perang melemalkan, ya kita lihat Victor Hutef bilang apa? Mari kita baca. Sebab itu, maka dengan sendirinya Assyria kuno contoh itu akan menemukan rangkapnya di dalam kekuatan yang telah memecah gabungan gereja dan negara itu dalam zaman pertengahan yang lalu. Ya, kita lihat. Jadi nubuatan Assyria kuno yang lalu, yaitu Assyria yang mengalahkan konfederasi antara 10 suku dengan suku bangsa Syria, ya konfederasinya itu dikalahkan oleh bangsa Assyria kuno, ya nubuatan apa cerita yang terjadi di zaman Raja Ahas tersebut itu ternyata mempunyai contoh dan contoh saingan rangkap, ya. Yang pertama terjadi di zaman pertengahan yang lalu, yaitu zamannya siapa itu? Martin Luther, ya. Nah, mari kita baca terus. Apakah hanya sampai di Martin Luther? Kita baca terus. Dan karena gabungan itu telah dibubarkan oleh bangsa-bangsa Protestan yang ada sekarang, nah, dibubarkan oleh bangsa Protestan, ya, zamannya Martin Luther, maka kesimpulannya yang tak dapat dielakkan ialah bahwa Assyria modern itu akan sampai pada sejarah kita. Nah, jadi Assyria modern itu, Assyria yang memenangkan peperangan menghancurkan konfederasi itu, dia masih akan ada lagi sampai di sejarah kita. Sejarah kita, ya. Apa hubungannya ini kok disampaikan kepada kita, ya? Sehingga dengan demikian memastikan bahwa nubuatan Yesaya itu, yaitu Yesaya 7 dan Yesaya 8 yang berbicara tentang konfederasi itu adalah berkaitan dengan nubuatan Nahum. Nah, berkaitan dengan nubuatan Nahum, apa hubungannya? Ya, Yesaya dengan Nahum. Karena Yesaya berbicara tentang konfederasi, di mana konfederasi itu dihancurkan oleh bangsa Assyria. Nubuatan Nahum meramalkan tentang nasib Asyrianya. Yesaya meramalkan tentang umat Allahnya, ya, umat Allahnya yang akibat dari konfederasi yang terjadi. Nubuatan Nahum meramalkan tentang nasib Asyrianya, dan Asyrianya dikatakan akan sampai kepada sejarah kita, ya. Sampai apanya? Di dalam nubuatan Nahum kita bisa baca bahwa sampai di kita artinya sampai di saat Assyria harus kalah. Kenapa? Karena Assyria menciptakan gelang ikatan Assyria. Jadi dia harus dikalahkan. Nah, jadi kombinasi dua nubuatan inilah membuat kita memahami posisi calon-calon 144 ribu itu di mana. Yesaya menggambarkan tentang posisi calon 144 ribu. Bila nubuatan-nubuatan tentang peperangan bangsa-bangsa berbicara tentang akhir drama happy ending pengumpulan 144 ribu, namun untuk menjelaskan tahapan sebelumnya yaitu ujian proses pengumpulan 144 ribu, Victor Hutef mengkaitkan nubuatan Nahum dengan nubuatan Yesaya. Dan nubuatan yang dimaksud adalah nubuatan tentang konfederasi di zaman Raja Ahas. Yesaya 7 dan Yesaya 8. Ya, jadi saudara lihat, Yesaya 7 dan Yesaya 8 ini dia tidak berbicara tentang perang. Ya, dia sama sekali tidak bicara tentang perang. Dia bicara tentang dampak daripada perang tersebut. Ya, konfederasi. Oke? Lanjut Ana. Ya. Nah, ini saya coba tunjukkan kepada saudara contoh yang pertama di zamannya Martin Luther, ya. Jadi apa yang terjadi di dalam pengalamannya Raja Ahab, ya, itu ternyata tidak hanya terjadi di zamannya Raja Ahab. Ternyata contoh peristiwa itu akan menjadi contoh dan contoh saingan
rangkap bagi periode sesudahnya. Ya, saudara bisa baca di dalam buku kabar-kabar perang meramalkan. Ya, ini semua referensinya bisa baca. Jadi saya menyimpulkan akan ada contoh saingan yang pertama, yaitu apa terjadi di zamannya Martin Luther, itu tertulis, ya, tertulis di dalam buku kabar-kabar perang yang tulisannya miring, itu saudara bisa ikuti. Terus ada contoh yang kedua, itu juga terjadi di zaman pengumpulan 144.000. Mari kita baca di dalam pengumpulan 144.000. Ana boleh geser Ana. Sebab itu maka dengan sendirinya Asiria kuno contoh itu akan menemukan rangkapnya di dalam kekuatan yang telah memecah gabungan gereja dan negara itu dalam zaman pertengahan yang lalu. Oh, ini tadi udah kita baca ya. Dia tiba sampai di dalam sejarah kita. Oke? Terus Ana boleh geser Ana. Untuk membedakan mana yang jahat dan mana yang baik, ya. Ini adalah lambang dari Immanuel. Saya cepat saja, mudah-mudahan saudara bisa mengikuti. Akibatnya mereka harus mencapai pengetahuan ini di dalam masa periode Asiria, ya, periode Protestan. Nah, jadi artinya ini mau menunjukkan bahwa nubuatan Yesaya 7 dan 8 tentang konfederasi ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada lagi, ya, penyelesaian penggunaan nubuatan Yesaya 7 dan Yesaya 8. Ya, yang berikutnya kita baca yang di bawahnya. Sampai kepada hari ini belum mampu untuk secara tetap memilih mana yang baik, mana yang jahat. Jadi si Immanuel itu belum mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat sampai hari ini. Sampai hari ini artinya sampai dengan kita sekarang lagi bicara ini. Kalau demikian artinya nubuatan konfederasi ini masih berjalan sampai di dalam periode kita. Jadi artinya kita masih berada di dalam waktu-waktu daripada penggenapan nubuatan Yesaya 7 dan Yesaya 8. Oke? Yang berikutnya